Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanjung Sefa, NPM 1901011160. Saya dari PAI semester 4 kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS psikologi, yaitu mewawancarai salah satu masyarakat tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Nah, di sini saya sedang bersama saudara siapa, Mas? Saya Fahmi Al-Fatih. Yang salah satu masyarakat dari Desa Sukamarga. Baik, di sini saya akan mulai untuk mewawancarai Mas Fahmi. Di sini saya akan bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan jiwa keagamaan? Oke, baik. Mengenai pendidikan terhadap jiwa keagamaan itu, ini menurut saya, Mbak ya. Ya. Oke, jadi pendidikan terhadap jiwa keagamaan itu dimana proses kita untuk memasukkan jiwa-jiwa keagamaan melalui pendidikan. Jadi keagamaan itu akan diperoleh melalui ilmu diperoleh melalui belajar. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk kita mendapatkan sebuah jiwa keagamaan tersebut tadi, kita itu harus melalui proses yang dinamai itu belajar. Seperti itu. Jadi itu prosesnya itu harus belajar gitu ya? Iya, jadi kan ada juga di perintah Rasulullah di situ yang sifatnya mewajibkan kita untuk belajar dari buaya sampai liang lahat. Itu ya maksudnya disitulah ada pengaruh-pengaruh, ada unsur-unsur di situ. Belajar itu kira-kira belajar tentang agama atau yang umum atau gimana itu? Karena di sini konteksnya apa itu jiwa keagamaan, yang mungkin dari ilmu-ilmu agama akan didapat melalui mengaji gitu, mengaji. Kemudian pendidikan agama juga yang sifatnya sudah basic agama. Ya. Terus bagaimana Mas cara mengimplementasikan pendidikan dalam keluarga? Nah, kalau dalam keluarga menurut saya itu mengimplementasikannya itu diterapkan dari keluarga terkecil dulu. Jadi antara ayah, ibu, anak itu sama-sama menjunjung tinggi keagamaan gitu. Karena apa? Misalkan hanya anak yang ditekan untuk memiliki jiwa keagamaan. Nah, di situ tapi dari orang tua tidak menerapkan nilai-nilai keagamaan, nah itu gak sinkron. Jadi ayah ibu mencontohkan, anak meniru, sehingga dalam keluarga tersebut nantinya akan memiliki jiwa keagamaan yang sangat baik gitu. Jadi semua berjalan berdampingan gitu. Jadi pengaruh terbesarnya itu adalah dari orang tua itu sendiri. Iya, karena apa? Karena setiap hari kita akan ketemu orang tua kan, seperti itu kalau di rumah. Nah, disitulah nilai-nilai kita akan terbentuk. Menurut Mas Fahmi sendiri, mana yang harus didahulukan antara pendidikan keluarga, pendidikan kelembagaan, pendidikan di masyarakat, dan agama dan masalah sosial? Dipersingkat pertanyaannya coba. Jadi yang harus didahulukan itu pendidikan apa sih dalam mengimplementasikan pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan ini? Jadi pendidikan kita kan dimulai dari masa kita dilahirkan, itu sebenarnya kita sudah melalui proses pendidikan. Kita diajarin cara makan, cara minum, cara berjalan gitu kan. Nah, itu berarti apa? Yang paling pertama dilalui oleh manusia itu adalah dari keluarga. Dan di situ akan mulai terbentuk karakter-karakter individu tersebut dari keluarga tersebut, bagaimana orang tua mendidik. Kemudian di masyarakat itu pendidikan formal, misalkan sekolah dari kita di TK, kalau TK ya, TK, SD, SMP dan seterusnya. Nah, itu juga sangat berpengaruh karena untuk mengetahui, untuk mendalami ilmu-ilmu yang sifatnya di situ umum. Nah, kalau ditanya mana yang lebih penting, ya penting semua, Mbak. Yang paling menonjol? Kalau ditanya penting, lebih penting. Yang lebih penting ya semua berjalan berdampingan seperti itu. Jadi tidak bisa kita lepaskan. Kalau pendidikan formalnya baik,
harusnya ya pendidikan keluarganya juga baik seperti itu. Mengapa pendidikan keluarga sangat penting terhadap pendidikan agama? Ya itu tadi sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Ya. Dimana ketika kita di keluarga itu terus tadi kan dari ayah dari ibu itu mencontohkan. Jadi mencontohkan misalkan kalau anaknya nggak sholat lihat bapaknya sholat, aduh bapakku sholat ya, nggak aku disenani piye misalkan ngono kuwi. Itu kan kalau bahasa anak kan seperti itu. Jadi kalau bapaknya sholat nggak sholat, anaknya nggak sholat, ya jujung wae kan akhirnya seperti itu gitu loh. Jadi bapak ibu sholat, apabila perlu diajak bersama bareng-bareng seperti itu kan karakter-karakter agama tersebut akan berjalan dengan baik. Jadi seperti itu ya Mas? Ya kurang lebih seperti itu Mbak. Ya. Jadi kesimpulannya apa ini Mas? Kesimpulannya menurut saya dari yang kita bahas tadi, pendidikan keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan jiwa keagamaan gitu. Ya sangat berpengaruh gitu. Jadi itu tadi wawancara yang saya lakukan terhadap Mas Fahmi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan untuk saya wawancarai. Sekian wawancara yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.